Apa gua bilang, cek aing oge, sampai kapanpun akan terus dikorek-korek oleh timnya Roy Suryo. Dari mulai akun Fufu Fafa, Celepari, kemudian ke bapaknya, Pak Jokowi, ijazah palsu. Jadi keluarga Pak Jokowi itu terus diutak-atik. Kenapa? Nanti akan ketahuan apa sebab musababnya mereka ini timnya Roy Suryo, ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, Rapli Harun, kemudian siapa lagi, banyak lagi, ya, termasuk sekarang purnawirawan jenderal, kemudian Bapak Amin Rais, ya, berusaha untuk terus mengkorek-korek keluarganya Pak Jokowi. Mas Gibran juga, Pak Jokowi. Terus aja, pokoknya dikutak-katik terus. Padahal kemarin ijazah palsu sudah jelas ada keputusan dari Bareskrim. Ijazahnya asli. Tapi terus, kita ingat dari mulai Pupu Papa, ya, terbantahkan, kan? Tidak ada lagi bersuara masalah akun Pupu Papa. Sama DJ anak jenderal aja kan sudah kalah, gitu kan? Nah, sekarang setelah Bareskrim memutuskan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, mereka kan sudah mulai ya kelabakan karena sudah siap menjemput rompi orange kan. Tapi masih tetap mengutak-ngatik terus. Apa yang dikutak-ngatik sekarang adalah masalah judol. Katanya Mas Gibran ikut dalam bermain judol. Dan katanya bukan hanya satu akun, 3 akun. Kemudian disampaikannya bahwa itu pada saat menjabat, yaitu pada saat wali kota. Bro, wali kota sudah lama bro. Sekarang sudah jadi wakil presiden. Tapi ada yang menarik katanya, oh ini seorang wakil presiden. Padahal dilakukannya katanya pada saat zaman masih wali kota. Anda bingung bro Suryo ya. Jadi terus aja akan terus dikorek-korek masalah yang kata mereka katanya ya, kata mereka ya, apakah benar itu ikut dalam judul? Ya kita nanti akan tunggu saja seberapa kuat mereka terus mengorek-korek itu semua ya. Kita coba lihat ini. Dan mohon izin juga, saya bukan spirit, tapi karena ada sedikit tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan ya oleh wapres kita, saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan, bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi wapres kita itu mengikuti akun judi online. Bukan hanya satu, saya temukan 3 akun judul. Jadi dari 640, ini silakan di-quote, 640 yang dia follow, jadi dia tuh hanya memfollow 640, 3 diantaranya akun judi online. Mau Setwapres sudah menyatakan tidak tahu kalau itu ganti judi atau enggak. Kalaupun tidak ganti judi, awalnya adalah permainan game online. Dia posisinya mengikuti itu semenjak tahun Desember tahun 2022 sudah saya periksa, dan itu artinya dia sudah jadi pejabat publik, dia sudah jadi wali kota, mengikuti akun game, dan gamenya itu tentu saja masa nggak ngerti namanya di akun itu .slot, menjabrik.slot, ada slotnya, yaitu pasti main judi online. Jadi mohon izin Pak Kosinudin dan teman-teman semua, saya tetap bersama-sama dan kita berjuang bersama, tapi izin saya juga mulai nembak ya, karena kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden ya. Ya, kita lihat bahwa terus dikorek-korek terus oleh Roy Suryo. Satu pertanyaan di mana ada percakapan antara Roy Suryo, perdebatan dengan Ngabalin, bahwa diduga ada yang membiayai mereka semua dari luar.
Ya, kalau secara logika mereka berupaya untuk menjatuhkan dan sebagainya itu memakan biaya yang cukup banyak ya, mengumpulkan massa dan lain sebagainya. Karena mereka mengatasnamakan rakyat katanya, nggak tahu rakyat yang mana tapi ya. Diduga katanya ada biaya dari luar yang membiayai mereka. Karena apa? Mungkin saja bahwa orang-orang yang dibalik itu semua ada orang-orang yang memang pernah tersakiti oleh pada saat pemerintahan Pak Jokowi. Tidak menutup kemungkinan adalah seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa apa-apa yang mereka lakukan oleh timnya itu tentu sudah dibuktikan semua, ya, sudah dibuktikan semua. Yang jadi heran adalah kenapa terus mereka mengutak-atik keluarganya Pak Jokowi, sedangkan mereka tidak pernah mengutak-atik presiden-presiden sebelumnya, ya Pak SBY atau yang sebelumnya Megawati. Mereka tidak pernah mengutak-atik gitu kan, atau berani mengutak-atik Prabowo. Tidak ada mereka berani mengutak-atik. Tapi pada saat Pak Jokowi, apa mereka yang jadi dasarnya kan? Pak Jokowi kan dia bekerja bersama tim, bersama para menteri-menterinya, bukan hanya satu orang, bukannya Pak Jokowi saja. Dan perlu diingat juga bahwa Pak Jokowi dulu di bawah kadernya, yaitu apa, partainya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Tentu harus ingat itu bahwa Pak Jokowi tidak bekerja sendiri. Dan jelas bahwa apa-apa yang mereka lakukan adalah sudah terbantahkan, termasuk adalah ijazah palsu. Jelas Bareskin sudah mengatakan itu ijazah asli, masih kekeh aja, belum ada menyerah, terus aja berupaya sekarang ke Mas Gibran Judol. Jadi aneh-aneh juga saya bilang. Padahal itu sudah kalau misalkan misalkan sekali kalau ya sudah masa lalu lah itu, ya kan? Sudah masa lalu, bukan sekarang. Jadi seolah-olah mereka mengatakan bahwa tidak layak wakil presiden uh, uh, punya perilaku seperti main judol kan. Begitu yang disampaikan oleh Rosuryo. Padahal kita, apakah Rosuryo orang bersih? Apakah Rosuryo orang suci sehingga dia tidak bisa bercermin pada dirinya sendiri? Ya, bagaimana langkah-langkah jejak digital mereka semua? Roy Suryo, Egy Sujana, dan lain-lain. Cobalah lihat jejak digital mereka. Janganlah mereka menganggap suci mereka diri sendiri, sehingga terus diutak-atik, diumbar, ya, walaupun itu belum kepastian, ya. Ya tahu waktu masalah akun Bung Fafa, kan mereka sekarang terdiam, tidak lagi ada mereka terus ngutak-ngatik ya, karena terus dikorek-korek terus ya. Nanti setelah Gibran Judol nanti apalagi gitu, terus saja ya, selama biaya penyokongnya mungkin belum selesai ya akan terus ya, dugaan ada penyokong dana seperti itu ya. Ya pokoknya Roy Suryo bersama antek-anteknya akan terus. Ya, ini sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Jangan-jangan ijazah gua ntar lagi di otak-atik. Ya, jadi kita masyarakat sudah tahu, walaupun mereka mengatasnamakan rakyat katanya ya, mengatasnamakan rakyat, perjuangan rakyat, tapi rakyat yang mana ya? Pak Jokowi itu berapa juta itu pengikutnya ya, sedangkan mereka berapa juta mereka? Ada kejutaan pengikut mereka? Pengikut Roy Suryo? Nah inilah yang saya kadang-kadang suka ironis ya, tapi mereka terus ya di media berupaya untuk terus membombardir Pak Jokowi berserta keluarga, karena memang media adalah alat untuk bisa memprovokasi. Tapi apakah bisa, apakah tidak? Yang jelas bahwa nanti akan ketahuan siapa di balik itu semua. Ya, apakah yang disebut-sebut dengan HB? Kita tunggu saja lah ya. Assalamualaikum.